sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Renungan dari kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa sebagai orang beriman kita tak lepas dari berbagai problem. Salah satu problem yang urgen adalah tentang kualitas iman, dan secara khusus ketika kita menyebut diri sebagai pribadi Katolik. Salah satu contoh konkretnya dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Apakah kita sungguh mencintai dan mengimani Tuhan jika kita menyebut diri Katolik? Mengapa pertanyaan ini dilontarkan? Hal ini bukan tanpa alasan. Kita dengan bangga menyebut diri kita Katolik, tetapi tak jarang kita juga yang mengkhianati ajaran iman kepada Kristus dengan melakukan berbagai penyimpangan. Salah satunya adalah menghakimi Tuhan, manakala Tuhan tidak mengabulkan apa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jauh sebelumnya, Tuhan telah memberi sebuah awasan. Pada kitab Nabi Amos, kita menemukan bahwa yang seharusnya kita cari adalah Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lainnya. Dalam Tuhan yang kita temukan adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan hal-hal positif dalam hidup. Dengan dan dalam Allah justru tak mengalami pembuangan dan ataupun kelenyapan. Dewasa ini sering ditemukan pergeseran makna sosial soal peribadatan atau dalam Ekaristi yang kita rayakan. Tak jarang ditemukan bahwa kita sebatas memaknai Ekaristi sebagai aktivitas rutin mingguan atau bahkan harian semata. Tetapi kita kehilangan arti sesungguhnya dari Ekaristi itu sendiri. Tak jarang pula Ekaristi yang kita rayakan atau yang kita ikuti hanya untuk memenuhi keinginan materialistik kita dengan mengutamakan kepentingan digitalisasi alias demi konten media sosial. Tak lebih. Sementara apa makna Ekaristi tak benar-benar kita pahami. Akhirnya, keikutsertaan kita dalam Ekaristi hanyalah sebatas demi kepuasan bermedia sosial. Sementara kita harus pahami bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak dari perjalanan ziarah iman kita dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mentalitas kita makin terbaca dengan jelas melalui fakta-fakta ini. Kehadiran Tuhan sebagaimana yang diingatkan dalam kitab Amos adalah merupakan suatu teguran. Konteksnya adalah bahwa jika kita mencari Tuhan lain, maka kita hanya akan berjumpa dengan kesia-siaan, atau malah kita hanya akan mendapatkan kehampaan dalam hidup. Kehendak Tuhan dengan sangat jelas dan tegas diungkapkan oleh Nabi Amos. Sejatinya setiap kita diminta untuk hanya mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu adalah sebuah kata kerja aktif yang di dalamnya memuat tentang bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan minta, bukan berdasarkan apa yang kita minta. Mencari Tuhan berarti kita diminta untuk berjuang menemukannya, bukan menyelidiki di mana keberadaannya. Kita diminta untuk berbalik kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Mengapa Amos meminta agar umat Israel berbalik kepada Allah? Karena umat Israel tidak setia kepada Allah dalam relasinya, yakni menolak Allah dalam peribadatan mereka. Kita pahami bahwa relasi Israel dengan Allah
berjalan dalam ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Peribadatan yang mereka buat sebatas untuk menutupi kedosaan mereka di hadapan Allah. Peribadatan yang mereka laksanakan terkesan meriah, namun semua itu demi menutup kedosaan mereka yang sangat fatal. Karena itu kita diminta untuk semakin lebih mendalami iman yang sementara kita rayakan dan kita hayati ini. Iman kita adalah sebuah respon atau tanggapan terhadap apa yang Tuhan tawarkan. Bukan merespon apa yang diminta oleh kecenderungan kita memilih yang kita inginkan secara sepihak. Tuhan sendiri menegaskan bahwa jika kita mencarinya dalam iman, kita akan sungguh-sungguh memiliki hidup dalam Dia. Di dalam Allah tidak ada kepalsuan. Tak ada modus demi kepentingan semata dirinya. Pada Tuhan, malah yang kita temukan adalah untuk memenuhi apa yang diwahyukan Allah Bapa, yakni putranya yang diutus untuk keselamatan manusia. Pada Allah kita pahami bahwa yang utama adalah pengorbanan diri. Padanya ada perjuangan, padanya ada cinta kasih. Pada manusia malah yang kita temukan adalah kemunafikan, mengejar popularitas, mencari nama, dan bahkan mendapatkan pengakuan publik. Ajaran hanya diajarkan, namun tidak dijalankan. Pada Yesus kita belajar bahwa kata dan tindakan itu harus real seimbang. Bahwa padanya tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Padanya mental kita diasah untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang beriman dalam totalitas yang kita jalankan atas nama Allah dengan aplikasinya pada sesama sebagai bukti cinta. Semoga. Amin.